Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini memasuki minggu ketiga bulan katekese. Kita diajak untuk datang dan memuji nama Tuhan dengan pengakuan dan bermazmur baginya. Aku memuji Engkau, ya Allah. Selama nafas kehidupan mengisi tubuhku, aku akan memuji Engkau. Engkau menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Engkau menyembuhkan luka dan memulihkan keretakan dunia ini. Engkau dapat menghancurkan dinding-dinding egoisme dan ketidakpedulian. Engkau mengikat kami dengan rantai kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Hikmat-Mu melebihi luasnya semesta dan dalamnya samudera. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kini marilah kita memuji nama Tuhan. Ibadah kita berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah pemilik kehidupan dan Ia akan memelihara seluruh ciptaannya termasuk manusia. Namun, cara dan porsi yang Allah lakukan dalam memberikan pemeliharaannya dalam kehidupan setiap manusia selalu berbeda satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat disamakan. Ibadah sebagai tanda akan pemeliharaan Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan.
setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kasih serta kemurahan Tuhan Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus, kita menerima panggilan yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu dan segenap akal budimu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah dengan kerendahan hati kita membawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan karena belum mampu melakukan perintah-Nya, seraya memohon pengampunan atas segala dosa serta pelanggaran kita. Doa pribadi untuk kita semua. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengakui bahwa kami belum bisa sepenuhnya melakukan perintah dan hukum-Mu secara sempurna. Dan itulah dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang membuka hati dan kehidupan kami, seraya mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kami, dengan pengharapan kami akan menerima pengampunan dari Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya.
tak berkurang. Haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkatnya ditemukan. Haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam perjalanan hidup ini kami terus belajar untuk menemukan dan mengalami kasih setia-Mu, supaya pada akhirnya kami merasakan betapa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah pemeliharaan-Mu itu Engkau nyatakan melalui sabda firman yang akan kami terima, supaya hidup kami berpengharapan dan kami selalu yakin bahwa Tuhan beserta kami. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya,
panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagimu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan bersyukur apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Dan di minggu ketiga bulan katekis liturgi, kita bersama-sama akan merenungkan tema, yaitu ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Semoga ini semakin memberikan pemahaman yang utuh bagi kita tentang apa itu ibadah. Dan kita pun semakin bisa mengalami dan merasakan bahwa pemeliharaan itu nyata, bahwa Tuhan itu selalu memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah itu pada hakikatnya bukan melulu yang ritual dan bukan hanya yang kita lakukan pada hari Minggu, melainkan bahwa ibadah itu mencakup sikap hidup sehari-hari. Barangkali kita selama ini memang menitik beratkan makna ibadah pada hal yang ritual, termasuk hanya kepada ibadah di hari Minggu. Banyak orang salah memahami dan mempraktekkan ibadah dengan memisahkan antara yang dianggap sakral, yaitu kalau ibadah hari Minggu itu sakral, dan yang profan atau yang hanya mencakup aktivitas sehari-hari dari Senin sampai Sabtu itu tidak dianggap sebagai ibadah. Padahal hidup sehari-hari itu adalah laku ibadah. Bagaimana ketika dalam hidup sehari-hari kemudian mengalami persoalan, mengalami pergumulan dan masalah yang terus-menerus? Apakah kemudian ibadah kita menjadi terganggu? Atau sebaliknya kita justru kemudian memiliki pengalaman bahwa justru sikap ibadah kita semakin kuat, kita semakin terpanggil untuk beribadah? Apakah kita merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan?
Ada yang berpendapat bahwa secara psikologis kecenderungan seseorang itu akan tekun beribadah ketika menghadapi persoalan yang berat. Jadi perasaan dekat dan jauhnya Tuhan itu seolah-olah terletak dari kadar seberapa berat persoalan yang dihadapi seseorang. Kalau sedang bermasalah, rasanya Tuhan itu dekat. Karena kemudian dia tentu ingin mendapatkan pertolongan. Tetapi ketika dalam suasana yang biasa-biasa saja ya, kemudian Tuhan itu seolah tidak penting. Tidak ada artinya dalam hidup manusia. Padahal dalam gelap dan terang Tuhan sama hadirnya. Dalam kesukaran ataupun kemudahan Tuhan pun juga sama hadirnya. Hanya kadang persepsi kita sebagai manusia yang membuatnya berbeda. Mungkin kita juga punya kesan yang seperti itu. Kalau kita sedang bermasalah mungkin karena kemudian kita mengupayakan lebih dalam sikap ibadah kita sehingga kemudian merasakan Tuhan itu dekat. Tetapi ketika sudah berlalu, ya Tuhan juga berlalu dari hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin belajar dari perikop Matius pasal 20 ayat 1-16. Dan sebelumnya di pasal 19 Yesus menyampaikan pengajarannya, yaitu tentang bagaimana upah mengikut Yesus. Dan di sana diberi pengertian dengan jelas bahwa upah mengikut Yesus, upah itu adalah sepenuhnya hak dan otoritas dari Tuhan sendiri yang diberikan kepada orang yang mengikutnya. Jadi setiap orang yang kemudian bersedia mengikut Kristus, maka kemudian Tuhan punya hak, punya otoritas untuk kemudian memberikan upah. Nah, dari sini kita akan belajar dari apa yang menjadi kisah di pasal 20 ayat 1-16. Bahwa dalam gambaran tadi ada seorang yang bekerja dari pagi, ada yang mulai dari tengah hari, bahkan kemudian ada yang baru mulai sore hari gitu. Tetapi mereka kemudian mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Dan upah yang diberikan itu sebenarnya adalah bentuk kemurahan dari sang tuan tadi. Dan sudah dilakukan kesepakatan sebelumnya. Jadi baik dari para pekerja yang bekerja dari pagi, kemudian tengah hari, sampai kemudian baru mulai sore hari itu sebenarnya sama-sama sudah menerima upah, dan itu adalah upah yang diberikan sebagai bentuk kemurahan hati sang tuan tadi dan sudah dilakukan kesepakatan sebelumnya. Nah, kita bisa melihat hubungan yang terjadi antara tuan rumah yang memanggil dan pekerja yang dipilih untuk bekerja di kebun anggurnya. Itu ada beberapa hal yang membingkai relasi kedua pihak ini. Yang pertama tadi, kesepakatan bersama di antara pemilik dan penggarap kebun anggur, bahwa sebelum bekerja sudah ada kesepakatan upah, yaitu 1 dinar sehari. Yang kedua adalah pekerjaan itu diberikan berdasarkan kemurahan hati sang pemilik kebun anggur. Jadi kan di sana dijumpai orang-orang yang menganggur, lalu kemudian ditawari dan diperintahkan untuk kemudian bekerja di kebun anggur milik sang tuan tadi. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang tadi itu harus dipahami dalam satu konsep, bahwa itu berdasarkan kemurahan hati sang pemilik tadi, bahwa ada seorang tuan yang kemudian bermurah hati menawarkan kepada orang-orang yang menganggur untuk kemudian bekerja di kebun anggurnya.
Ya sebenarnya kan orang-orang tadi bisa merespon, menolak ataupun menerima. Dan karena sudah terjadi kesepakatan, ya maka kemudian mereka mulai bekerja. Yang ketiga, ada kesanggupan sebagai respon tadi, bahwa kemudian si kebun anggur tadi memprioritaskan mencari mereka-mereka yang menganggur, yaitu orang yang tidak punya pekerjaan dan hanya menunggu suruhan. Dengan gambaran bahwa orang yang menganggur itu membutuhkan pekerjaan, dan ketika mereka mendapatkan pekerjaan maka mereka akan menerimanya dengan antusias. Gambarannya sih seperti itu sebenarnya. Harapannya orang-orang yang tidak punya pekerjaan tadi ketika diberikan tawaran bekerja di kebun anggur, lalu mereka itu dengan antusiasnya menerima, merespon, menyanggupi. Sehingga mereka ketika berangkat ke kebun anggur itu sudah dengan semangat, dengan pengharapan, dengan antusias. Sehingga pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang menggembirakan bagi mereka. Itu secara sudut pandangnya atau secara mindsetnya, harapannya sebenarnya demikian. Nah, kemudian tuan rumah tadi memanggil semua pekerja, baik yang mulai bekerja jam 5 petang, jam 9 pagi, kemudian juga yang dari pagi tadi sama-sama diberikan 1 dinar sesuai dengan kesepakatan. Nah, kita bisa melihat bagaimana kemudian kelompok pekerja yang mulai bekerja dari pagi mulai menanggapi, mulai merespon, yang menyebabkan kemudian mereka pun tidak mengalami dan tidak merasakan bahwa sebenarnya mereka sudah menerima kemurahan dari sang tuan tadi. Ketika mereka kemudian mulai memandang situasi kala itu dengan persepsi yang negatif, karena kemudian mereka beranggapan ada ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu mereka ukur dari berapa lamanya bekerja. Ada yang sekian jam, ada yang sekian jam, ada yang lebih banyak jam bekerja, dan ada yang lebih sedikit jam bekerja, tetapi mendapatkan upah yang sama. Rupanya mereka lupa bahwa sudah terjadi kesepakatan dan mereka pun sudah menyepakati sedinar sehari. Tetapi karena kemudian mereka melihat dengan persepsi yang negatif tadi, wah ini tidak baik ini terjadi ketidakadilan ini. Bagaimana bisa? Ya. Karena kemudian yang mereka ukur adalah diri mereka sendiri. Itu kemudian menyebabkan pemeliharaan sedinar sehari tadi menjadi tidak berarti. Itu tidak mereka rasakan dan tidak mereka alami sebagai bentuk pemeliharaan dan bentuk kemurahan dari sang tuan tadi. Apalagi kemudian diingatkan oleh sang tuan tadi, bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Lalu ditambah lagi dengan diingatkan juga bahwa muncul sikap iri hati yang kemudian membuat kelompok pekerja yang di awal tadi itu tidak mensyukuri tentang apa yang sudah mereka terima. Jadi di satu sisi mereka melakukan pandangan dengan persepsi yang negatif, lalu kemudian mulai muncul iri hati dalam diri mereka karena mereka tidak terima akan kemurahan sang tuan yang diberlakukan kepada kelompok pekerja yang mulai bekerja jam 5 tadi. Jadi bentuk kemurahan yang dialami kelompok pekerja yang mulai jam 5 tadi itu dianggap sebagai ketidakadilan bagi kelompok pekerja yang bekerja mulai pagi hari. Jadi di samping kelompok yang bekerja pertama tadi itu protes, yang protes tadi itu
karena memandang sesuatu dengan hal yang negatif dalam kehidupan sehari-harinya, dan kemudian juga memandang bahwa mereka iri akan kemurahan hati sang tuan kepada kelompok yang lain, itu dijadikan sebagai alasan untuk kemudian menggugat ataupun memprotes. Nah, kisah pekerja yang protes pada sang tuan pemilik anggur tadi mengajak kita belajar bahwa ternyata ketika kita gagal memahami dan merasakan kemurahan hati Allah, maka kita akan dikuasai iri hati. Maka pikiran-pikiran kita itu hanya pikiran-pikiran yang negatif, prasangka-prasangka buruk. Dan kalau itu sudah menjalar dan menguasai diri kita, maka pasti tidak akan ada rasa syukur. Dan apapun yang dia terima tidak akan pernah dialami dan dirasakan sebagai bentuk pemeliharaan. Sikap iri hati, prasangka buruk akan menyebabkan kegagalan memahami dan mengalami kemurahan Tuhan Allah. Nah, kalau sudah gagal memahami dan mengalami kemurahan Allah, bagaimana mungkin akan bisa mengalami pemeliharaannya? Nah, kita kembali tentang makna ibadah. Ibadah tidak hanya hari Minggu, tetapi juga mencakup sikap perilaku hidup dari hari Senin sampai hari Sabtu juga. Nah, supaya kita bisa mengalami pemeliharaan Allah, mari kita jaga hati kita. Mari kita rasakan kemurahan kasih Tuhan itu setiap hari, setiap saat. Dan mari kita jaga supaya kita tidak punya prasangka-prasangka buruk dan iri hati terhadap apa yang dialami orang lain. Tetapi mari kita mencoba memandang apa yang ada dan apa yang kita punya, dan kita yakini bahwa itu adalah bentuk kemurahan Tuhan Allah bagi kita. Maka dengan demikian itulah yang akan menjadi pemelihara bagi kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sekarang ini di zaman yang sangat serba penuh kesulitan, kita patut terus belajar untuk bagaimana memahami kemurahan Allah dan bagaimana kita mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan. Sebagai pengingat, kita ingat lirik lagu PKJ 264 bait yang pertama gitu ya, yang juga sering kita nyanyikan. Biarlah itu kemudian menjadi suatu sikap hati kita dalam setiap perjalanan hidup kita, supaya pada akhirnya dalam setiap ibadah dan setiap laku ibadah setiap hari kita mengalami rasa syukur dan pemeliharaan Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Sudah dipertanyaan, apa artinya ibadah kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungkur, tanpa ada kerendahan hati, tanpa ada pengakuan bahwa Tuhan itu sumber kemurahan kita dan Dialah sumber hidup kita, maka kita tidak akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur, dan seterusnya. Kita sudah dituntun melalui setiap pujian yang kita lakukan supaya ibadah dan laku hidup yang kita jalani dengan tulus syukur dan pengakuan bahwa Tuhanlah sumber kemurahan kita. Selamat mengalami pemeliharaan Allah. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa doa syafaat kami. Kami mengingat keberadaan saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang mengalami pergumulan tentang keringkihan raga mereka. Kiranya Tuhan tetap memelihara dan beserta dengan mereka. Engkau yang menolong dan memulihkan mereka, supaya dalam segala keadaan apapun mereka tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, yang membuat hati mereka berpengharapan, yang membuat hati mereka bersyukur, sehingga mereka mampu untuk melampaui segala pergumulan terkait dengan kehidupan mereka, terutama dalam menghadapi sakit penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ataupun keluarga-keluarga yang sedang terpuruk oleh karena mengalami pergumulan hidup yang berat, yang membuat mereka putus asa, yang membuat mereka hilang harap. Tuhan tetap beserta dengan mereka, membangkitkan semangat dan pengharapan mereka, supaya sekalipun tertatih-tatih, mereka tetap bertahan setia untuk menjalani kehidupan ini dan memiliki keyakinan bahwa mereka bersama dengan Tuhan yang akan menuntun mereka menuju jalan keluar. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja Tuhan. Engkau yang memberkati keberadaan kami, Engkau yang memberkati kebersamaan kami. Kiranya Engkau tetap menguatkan dan meneguhkan iman kami. Sekalipun pada saat-saat ini kami memiliki ruang gerak yang terbatas, tetapi biarlah melalui kebersamaan di keluarga-keluarga kami tetap menghayati kebersamaan sebagai tubuh Kristus yang saling memperhatikan satu dengan yang lain dan juga bersama-sama mengalami pemeliharaan Tuhan. Kiranya iman kami tetap Engkau kuatkan di dalam menghadapi masa-masa yang berat, dan kebersamaan kami sebagai gereja tetap bisa menjadi buah yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati di dalam melayani melalui dunia pendidikan, supaya senantiasa Tuhan pakai menjadi saluran berkat dan menjadi wahana untuk menempa anak-anak kami untuk tumbuh berkembang seturut dengan karakter Kristus, dan mereka pun dapat menjadi saluran berkat dan juga membawa perubahan ke arah yang semakin baik di masa-masa yang akan datang. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara dan kota kami. Ketika kami bersama-sama sedang berjuang untuk bertahan di masa-masa pandemi COVID-19, kami yakin Engkau tetap hadir bersama dengan kami, menguatkan dan menumbuhkan pengharapan untuk kami terus berjuang bertahan sampai masa krisis ini berlalu. Kami yakin Kau yang akan memelihara kami. Karena itu ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas para pemimpin negara kami dan juga pemimpin di daerah kami, supaya mereka selalu mengupayakan yang terbaik untuk keselamatan masyarakat, untuk
kehidupan, pemenuhan kecukupan kehidupan sehari-hari. Tuhan kiranya yang juga memberikan berkat melalui apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga para pemimpin di negara dan juga di kota kami. Kami juga berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat yang terdampak, yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan, tetap tumbuhkan pengharapan supaya mereka terus berjuang dan bergerak untuk memutar roda perekonomian, sekalipun dihimpit oleh berbagai persoalan yang tidak mudah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang tetap terus berjuang untuk merawat dan melayani dan mengupayakan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tetap berikan semangat dan daya juang untuk mereka melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan porsi mereka sebagai orang yang memiliki profesi di dunia kesehatan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini ataupun minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan kiranya Tuhan memberkati mereka, seiring usia mereka bertambah berkati dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dan berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami. Kami bersyukur, kami mengalami pemeliharaan Tuhan, termasuk melalui setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Segala sesuatunya kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai dasar persembahan, marilah kita ingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Firman-Nya mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 5, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, yang penuh kasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami menghaturkan persembahan yang kami ambil dari begitu banyak berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sucikan persembahan ini Tuhan, supaya layak dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu melalui tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan mampukan kami untuk menghaturkan persembahan yang lebih baik. Terlebih mampukan kami untuk mempersembahkan tubuh dan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni Tuhan apabila di dalam kami menghaturkan persembahan terdapat dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.